Gimana kamu, Kai? Energi itu semakin dekat. Energi itu semakin dekat. Oh, ini dia guys, ini dia. Oh my god, jangan sampai ketahuan dia ini guys. Jangan sampai ketahuan dia guys. Ini dia guys. Dia ngapain? Pantau keberadaan dukun itu ya. Dia ngapain ya? Oh my god, energinya kuat banget sahabat. Energinya kuat banget. Energinya kuat banget sahabat. Energinya kuat banget. Dia gak ada orang ya. Tadi dia muncul dari mana? Dari situ ternyata. Kemana dia? Kejar. Loh, kok nggak ada, hilang sahabat. Tadi dia ngelirik sini terus menghilang sahabat. Wow. Sahabat semuanya, dari Sabang sampai Merauke, jadi dukun itu barusan menghilang dari tempat sini. Aku yakin dukun itu kembali ke hutan tadi ya. Tadi dukun itu melakukan manipulasi. Benar-benar Abdul cek keadaan sekitar dulu ya. Nggak ada dukunnya guys, nggak ada dukunnya tuh guys, nggak ada guys. Nggak ada dukunnya guys. Tuh, nggak ada ya. Tadi dia, aku yakin tadi dia lewat sini guys. Guys, tadi dukun itu pergi dari tempat ini. Dukun itu menghilang secara misterius guys. Tadi dia lewat sini guys. Tapi dia menghilang itu aja guys. Aku nggak ngerti guys. Dia tadi mengatakan temui aku di dalam hutan di belakang rumah katanya. Artinya itu hutan yang ada di belakang rumah kelihatan. Aku tahu ya, itu sangat menginginkan aku masuk ke dalam hutan itu. Dia tadi sempat betul, dia mengatakan Abdul pergi ke hutan. Ya, Abdul gak lantas percaya kepada dukun itu guys, karena Abdul merasa dukun itu hanya memanipulasi Abdul guys. Makanya Abdul tadi mengecek ke keadaan sini dan ternyata benar dukun itu tadi ada di sini duduk seperti melakukan sebuah ritual guys. Entah ritual apapun itu, Abdul nggak tahu. Dan setelah Abdul mantau si dukun itu, lalu dukun itu pergi lewat sini guys. Ini semoga kelihatan di kamera ya, karena ini Abdul pakai kamera belakang untuk ini. Abdul nggak bisa lihat ke layar ya. Jadi dukun itu lewat sini dan dia, aku yakin pergi ke hutan. Jadi dukun itu memiliki ilmu tertinggi, yaitu ajian pangarimun yang bisa menghilang dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan aku yakin dia pergi ke hutan sahabat. Ya udah guys, ini aku mau betul-betul mau bilang sesuatu dan aku alihkan kameranya kembali. Oke sahabat semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi Abdul tadi, ini sedikit klarifikasi Abdul mengenai, bentar. Ini sedikit klarifikasi Abdul mengenai dukun santet itu guys. Jadi dukun santet itu
Jadi tadi dukun Sadit itu sempat melakukan manipulasi kepada Abdul ya, karena tadi dukun Sadit itu mengatakan suruh Abdul untuk pergi ke hutan yang ada di belakang rumah Abdul ya. Jadi benar Abdul beresin kameranya dulu. Aduh, ini kameranya susah lagi alatnya. Gak tahu ini sampai berapa menit sahabat. Jadi aduh. Nah, udah beres. Ini aku pakai alat tripod ya untuk mengandalkan kamera ya kan guys. Mana nih yang terang nih? Udahlah kayak gini aja guys ya. Ini pun terang. Jadi Abdul tadi, jadi cerita awalnya gini guys. Sebelumnya di saat azan zuhur ya, setelah azan zuhur Abdul mencari-cari dukun itu ke dalam hutan keramat, hutan yang ada di belakang rumah Abdul. Udah tiba-tiba setelah 30 menit mencari-cari dukun itu, jadi setelah sholat Abdul langsung mencari itu dukun santet Abah Somo di dalam hutan itu. Abdul langsung bawa kamera dan alat tas yang ada di sini nih. Di sini ada tas biru. Abdul langsung ambil beberapa barang termasuk alat kamera dan gimbal, langsung pergi ke hutan pada saat jam 12.30. Nah, Abdul mencari-cari dukun itu sampai jam 1-an guys. Nah, setelah hampir jam 1 lah ya, hampir jam 1 Abdul mencari dukun itu. Lalu Abdul ketemu si dukun santet itu, yang nama dukun santetnya Abah Somo. Dukun santet itu sedang melakukan ritual gini-gini guys. Nggak tahu ngapain, tapi yang jelas dia kayak gini tangannya. Jadi tangannya itu gini-gini guys, kayak gitu. Nah, Abdul datangin tuh dukun santet ya kan. Nah, pas Abdul datangi dukun santet itu, dukun santet itu marah. Dia mengatakan, "Ngapain kamu datang ke sini? Kamu telah mengganggu ritual aku." Aku menjawab, "Aku datang ke sini hanya untuk menyadarkan dirimu. Apa yang kamu lakukan itu nggak benar." Aku bilang kayak gitu. Lalu dukun santet itu marah, "Apa urusannya kamu dengan aku? Jangan ganggu hidupku. Aku sudah sadar, tidak perlu disadarkan." Lalu saya berdebat di situ. Saya berusaha sadarkan dia, tapi dia marah-marah guys. Dia mengancam-ancam aku. Kalian gak usah tahu lah ngancam-ngancamnya itu seperti apa. Yang jelas dia itu ngancam-ngancam aku guys. Dan akhirnya aku ngajak dia untuk ke tempat ini. Daripada kita berdebat, aku tantang dirimu untuk bertes ilmu, untuk adu kesaktian di depan rumahku. Aku bilang begitu. Lalu dukun santet itu setuju dengan ajakan aku. "Oke, kalau begitu aku terima tantanganmu. Aku akan datang ke depan rumahmu, menemui kamu, akan bertaruh ilmu denganmu. Oke, aku tunggu kehadiranmu di depan rumahku." Lalu aku bergegas ke belakang rumah sini dan siapkan kamera di sini, di pohon bambu ini, dan aku langsung nunggu dukun santet itu. Dan setelah itu dia datang, lalu kami bertarung habis dengan dia. Setelah itu dia itu kalah dan duduk di sini guys. Nah, dia tuh bentar, tadi sepertinya ada pakaian ya guys ya. Bentar, kita akan ngecek. Kayaknya aku salah lihat guys.
Oh, nggak ada guys, mungkin ilusi aja ya kan. Jadi udahlah kau usah hiraukan. Jadi tadi dia tuh berhasil aku kalahkan setelah bertarung cukup lama, dan dia duduk di sini guys. Setelah dia duduk di sini ya kan, setelah dia duduk di sini ya, ini ada tas ini guys ya, tuh tas aku ada di sini, dia itu duduk di sini. Setelah itu dia duduk di sini, aku tanpa disadari ya, aku tiba-tiba menyadari bahwa dia tuh menghilang dari tempat ini guys. Aku cari-cari kan kemana dia pergi, aku langsung mati kamera di jeda, aku langsung mencari-cari dukun itu di mana, dukun itu di mana, dan dia gak muncul. Tiba-tiba dia muncul, suaranya doang guys, dari balik sini ya, suaranya doang. Dia mengatakan akan mengancam diriku untuk mengalahkan diriku, dan dia juga nyuruh aku untuk datangi hutan itu. Aku nggak lantas percaya dong. Aku menunggu dukun sadik itu di sini cukup lama guys, ada nyampe 20 menitan. Ini udah hampir jam 3 guys. Ya ini udah hampir jam 3 ya, 14.56. Aku nggak lantas percaya dong, aku langsung nunggu, dan aku langsung alihkan kamera tadi ya untuk melihat-lihat sekeliling. Aku merasa energi kakek Soma itu masih ada di sini guys. Aku merasa dia itu menggunakan ajian Panglimun untuk menutupi dirinya, sehingga aku gak kelihatan oleh dia guys ya, dan kamera pun gak bisa melihat dia ada di mana. Itu adalah ilmu ajian Panglimun, makanya dia punya ilmu itu untuk menutupi dirinya guys ya. Dia di saat aku melihat-lihat ke dalam sini, dia ada di sini dong, di sini, di sekitar sini, lalu lagi nganuin gini-gini, lalu dia duduk, setelah itu bangun gini-gini lagi, setelah itu dia lihat aku, lihat ke belakang sini, lalu dia tuh pergi ke sini guys. Setelah aku ngecek keadaan sekitar, dia ternyata benar-benar pergi dari sini guys. Dia telah tadi mengecoh aku, tapi aku tidak mudah dikecoh sedikit pun. Dia pergi di sini dan akhirnya selesai. Dia sudah hilang dari tempat ini. Jadi seperti itu ceritanya guys. Ini mungkin videonya agak panjang, satu video mungkin 15 menit, karena ini ngejar durasi waktu ya, karena Abdul harus membuat video minimal 20 menit satu video, dan ini bertahap, nggak langsung ya kan guys. Ya udah, ini karena udah mau jam 3, bentar lagi azan asar, Abdul harus bergegas pergi dari sini sebelum warga-warga mulai berdatangan ke tempat ini. Oke, jadi mungkin videonya sedikit aja guys. Kenapa aku pergi dari sini? Karena nanti takutnya warga-warga itu melihat ada di sini guys, lihat aku ada di sini. Ya udah guys, mungkin videonya sedikit aja yang dapat Abdul sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil yang baik di dalam video ini dan buang yang buruk di dalam video ini. Mungkin videonya sekian aja, and see you in the next video. Goodbye, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ciao ciao, bikin campur, dadah.